lebih berhati-hati dalam memilih, ketahan di sana, terus nggak bisa pulang-pulang selama 3 bulan misalnya. Sekarang minat konsumen itu mulai berkurang. Hai, it's Ratmi. Video kali ini akan menjawab pertanyaan kenapa sih kampung Inggris itu istimewa dan kenapa kamu butuh ke kampung Inggris setidaknya sekali seumur hidupmu. Nah, konten kali ini sendiri berdasarkan pengalaman saya belajar dan mengajar selama kurang lebih setahun di kampung Inggris. Jadi, kalau kamu sedang kepikiran pengen ke kampung Inggris tapi masih mikir-mikir dan masih ragu-ragu, silahkan simak terus video ini. Hal yang pertama soal kampung Inggris yang menurut saya inilah yang dijual sama kampung Inggris Pare, yaitu lingkungan. Kenapa lingkungan ini sangat penting dalam proses kita belajar bahasa? Ya tentu kita semua tahu bahwa akan sangat sulit buat kita untuk mengoptimalkan proses belajar itu ketika kita tidak berada di lingkungan yang tepat. Belajar bahasa itu adalah tentang bagaimana kita bisa membangun habit gitu kan, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu secara aktif tiap hari dan kita juga terpapar sama bahasa itu setiap hari. Setidaknya kalaupun kita masih susah untuk mengeluarkan outputnya, kita dapat gitu inputnya yang intensif sehari-hari. Nah, inilah yang dikasih sama si kampung Inggris. Karena kita ada di lingkungan yang tepat, kita dipaksa dengan habit itu juga ya di lingkungan tersebut, sehingga proses belajar bahasa kita juga lebih optimal. Hal ini karena di kampung Inggris selain menyediakan kelas-kelas untuk kita belajar ya, lembaga-lembaga kursusan di sana itu menyediakan English Camp di mana kita akan berbaur, kita akan tinggal bareng-bareng sama teman-teman kita yang sedang belajar juga, sehingga kita akan dibiasakan dengan habit berbahasa Inggris yang memaksa kita untuk memakai bahasa itu juga secara aktif. Hal yang kedua yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ke kampung Inggris adalah networking. Hal ini tentu sangat penting banget ya teman-teman. Bukan cuma untuk teman-teman yang mungkin baru lulus gitu ya, atau mahasiswa yang sedang kuliah atau yang baru lulus kuliah untuk berjejaring, mencari relasi sebanyak-banyaknya yang akan membantu karir mereka, tapi tentunya untuk teman-teman yang baru lulus SMA juga, itu juga udah bisa mulai dari sekarang teman-teman membangun jejaring atau networking. Nah, di kampung Inggris ini teman-teman akan bertemu dengan banyak orang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar Indonesia ya. Kemarin waktu saya ngajar di sana itu sempat di lembaga yang saya ambil waktu itu ada beberapa student yang berasal dari luar Indonesia. Ada yang dari Turki, itu dia beberapa kali, 2 kali waktu itu dia datang. Kemudian ada yang dari Thailand. Jadinya ini luas banget dan tentunya teman-teman gak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berjejaring dengan teman-teman yang ada di kampung Inggris, baik yang satu kursusan, satu kelas, atau bahkan satu komunitas. Karena di sana pun ada beberapa komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan positif yang teman-teman bisa join di dalamnya. Misalnya kemarin saya sempat join di Laskar Pengajar, di mana mereka di setiap weekend mereka mengajar anak-anak di dekat kampung Inggris tersebut. Nah, hal yang ketiga yang bikin saya selalu kangen pengen ke kampung Inggris itu adalah kehidupan atau suasana desa yang bikin kita itu nyaman berada di sana tentunya ya. Jadi terlepas dari segala aktivitas kita yang mungkin melelahkan, sibuk banget, misalnya ada yang ngambil kelas padat gitu ya, kayak dari pagi sampai sore, tapi karena kita berada di suasana desa yang masih asri banget, dan saya paling suka tuh warganya yang ramah-ramah, suasananya yang juga masih bersih banget. Terutama yang paling saya suka itu adalah kalau udah mulai maghrib gitu ya, senja kalau kata anak indie, itu bersih banget langitnya dan teman-teman pasti akan melihat bersihnya warna jingga ketika senja datang. Oke, terus bukan cuma itu ya, yang sederhana itu, kita nggak perlu yang ada di kehidupan kota. Misalnya kayak saya yang awalnya kuliah di Jogja waktu itu, terus ke sana itu rasanya nyaman banget, yang saya nggak perlu diburu-buru banget yang harus kuliah yang bawa motor karena jalanan padat segala macam. Di sana karena kampung Inggris itu kecil dan aktivitas kita sebatas di situ aja, jalan kaki aja udah cukup, atau ya kita seringnya naik sepeda kalau misalnya agak jauh gitu. Nah, itu tuh menurut saya bikin kangen banget sih. Hal yang keempat yang masih nyambung sama hal yang ketiga barusan adalah biaya hidup yang relatif murah ya, terutama untuk daerah Jawa dan sekitarnya. Biaya hidup di Pare ini menurut saya masih sangat murah dibandingkan dengan biaya hidup yang waktu itu saya kuliahnya di Yogyakarta. Jadi makan pagi teman-teman, untuk makan nasi pecel aja 3.000, 4.000, 5.000 aja udah kenyang. Jadi bukan cuma lingkungannya aja yang sederhana dan ramah, tapi biaya hidupnya juga ramah di kantong.
Hal yang kelima yang teman-teman akan dapatkan di kampung Inggris adalah ya fasilitas yang lengkap. Jadi walaupun kita hidup di suasana desa yang tadi saya bilang itu, tapi bisa saya bilang fasilitas-fasilitas yang teman-teman butuhkan untuk menunjang proses belajar teman-teman di sana itu bakalan teman-teman dapetin deh. Semuanya ada di sana. Mau cari buku, mau cari alat tulis, mau cari kebutuhan sehari-hari, itu teman-teman bisa dapatkan dengan biaya yang relatif murah dan tentunya nggak jauh-jauh. Semuanya ada di kampung Inggris itu. Pokoknya kalau teman-teman ada di sana, nggak bakalan sulit deh pokoknya hidupnya. Yang keenam adalah bahwa kampung Inggris Pare itu bukan cuma soal kursusan bahasa Inggris loh. Jadi teman-teman di sana akan menemukan juga kursusan-kursusan lain, misalnya kursusan bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahkan lembaga kursus untuk public speaking. Bukan cuma soal bahasa Inggris aja. Jadi teman-teman bisa belajar di sana untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sambil meningkatkan kemampuan teman-teman yang lainnya juga gitu. Hal yang ketujuh dan yang terakhir dan yang menurut saya paling asyik tentang kampung Inggris ini adalah liburan. Jadi teman-teman kalau di kampung Inggris itu ya belajar yes, liburan yes. Karena kampung Inggris ini selain tentunya terletak di Jawa Timur itu sendiri ya, jadi teman-teman bisa liburan di sekitaran Jawa Timur. Pare itu dekat dengan Malang sama Surabaya. Teman-teman juga bisa ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi di kampung Inggris itu ada banyak travel yang menyediakan paket-paket liburan. Misalnya ke Jawa Timur, ke Malang dan sekitarnya, atau misalnya ke Jogja, atau juga teman-teman bisa ambil paket liburan ke Bali, Banyuwangi, bahkan Lombok. Ini tentunya yang akan asyik banget buat kita. Jadi setelah penat banget, takut banget belajar selama katakanlah satu periode 2 minggu atau 1 bulan, nah teman-teman bisa ambil paket liburan deh, habis itu balik lagi belajar lagi. Nah, selanjutnya tentang kampung Inggris di era new normal. Tentu ada banyak hal-hal yang berubah ya dari kampung Inggris dari dulu sebelum ada COVID-19 ke yang sekarang, di mana banyak protokol-protokol yang harus dilaksanakan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada rencana buat ke kampung Inggris di waktu dekat-dekat ini, teman-teman bisa lebih mempertimbangkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, bahwa konsumen itu lebih mikir-mikir. Jadi sekarang minat konsumen itu untuk ngambil kelas offline cenderung mulai berkurang, tentunya karena banyak protokol dan salah satunya juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang misalnya kayak tiba-tiba ada PPKM level 1, level 2 dan seterusnya gitu ya. Takutnya misalnya mereka ngirimin anaknya ke sana terus harus tiba-tiba ketahan di sana yang harusnya pulang dalam waktu 1 bulan atau 2 minggu terus nggak bisa pulang-pulang selama 3 bulan misalnya kayak gitu. Nah, itu jadinya kenapa orang tua atau konsumen yang pengen ke kampung Inggris ini minatnya jadi relatif berkurang. Tapi di sisi lain gitu ya, dari kampung Inggrisnya itu sendiri juga tentunya jadi lebih berhati-hati dan menerapkan protokol-protokol yang justru melindungi para member atau students-nya ini ya. Misalnya tentang kapasitas kelas yang lebih manusiawi misalnya ya. Kalau kemarin saya sempat sharing-sharing sama salah satu teman saya yang sampai sekarang masih jadi tutor di sana juga di lembaga yang dimana dia kerja saat ini, itu maksimal 15 orang per kelas gitu. Nah, tentunya ini menjamin bahwa kita itu proses belajarnya tetap intensif di dalam kelas. Nah, soal masalah ini tentunya berpengaruh juga tuh sama lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan penyedia kursusan di sana. Jadi bisa dibilang bahwa mereka tuh masih terus beradaptasi sambil meningkatkan kualitas kursusan offline yang mereka punya di kampung Inggris, sambil juga mereka mengembangkan layanan-layanan kursusan online sehingga para konsumen di seluruh Indonesia yang pengen ke kampung Inggris itu tetap bisa merasakan layanan kursusan ala kampung Inggris secara online. Itu teman-teman bisa banget kok riset, cari-cari di internet apa aja kursusan-kursusan yang basisnya di kampung Inggris tapi sekarang udah menyediakan layanan online-nya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang pengen ke kampung Inggris dalam waktu dekat ini, dalam era new normal ini, untuk lebih berhati-hati dalam memilih, lebih teliti ya, karena kalau teman-teman lebih teliti, teman-teman akan dapat kok kursusan yang berkualitas dan tentunya cocok dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya butuhnya apa? Butuhnya apakah speaking, ataukah TOEFL, ataukah IELTS, writing, listening, reading aja dan seterusnya. Saran saya selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman mau daftar ke sana, coba daftar dulu untuk program 1 periode atau 2 minggu. Jadi teman-teman pas udah nyampe sana, katakanlah masuk camp. Nah, setelah 1 periode, teman-teman bisa pertimbangkan lagi nih evaluasi perkembangan teman-teman di kursusan tersebut atau di camp tersebut. Terus sambil teman-teman riset-riset langsung di sana, ada nggak sih kursusan lain yang kira-kira cocok dan asik juga, mungkin model belajarnya dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa pindah atau bisa ambil di beberapa tempat kursus yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yes,
kesimpulannya, kampung Inggris masih istimewa nggak sih? Ya, kesimpulannya tentu masih istimewa. Dulu dan sekarang masih istimewa. Jadi, lagi-lagi, kalau misalnya lagi mikir-mikir nih, aduh pengen kursus bahasa Inggris deh, atau lebih spesifik, pengen banget ke kampung Inggris tapi masih ragu-ragu, silakan langsung cari kursusan kampung Inggris yang menurut teman-teman pengen teman-teman daftar. Coba lanjutin risetnya dan gak usah ragu-ragu lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang udah ke kampung Inggris dalam waktu dekat ini, boleh share pengalamannya di bawah ini ya. Ya, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri semua ini, jangan lupa teman-teman komen di bawah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar topik yang kita bahas hari ini, atau mungkin teman-teman ada saran untuk topik-topik yang teman-teman mau saya bahas di video-video selanjutnya. Jangan ragu-ragu buat komen di bawah ya. Like dan share juga video ini kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Silahkan bagikan ke sosial media teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.